Halo teman-teman, di video kali ini kami mewawancarai salah satu entrepreneur kota Bandung di bidang kuliner, yaitu owner dari restoran Stik Ranjang, yang sudah memiliki beberapa cabang di kota Bandung, yaitu di daerah di Pati Ukur, Ahana Sution, dan di daerah Lengkong. Pemiliknya yaitu Bapak Aditya Zulfikar, seorang fisikawan lulusan ITB yang mulai mendirikan bisnisnya pada tahun 2009. Penasaran bagaimana kisah juga perjuangan Bapak Aditya Zulfikar dalam menjalankan bisnisnya? Simak hasil wawancara kami. Selamat menyaksikan. Tadi tanya tentang bisnis ya secara umum tentang yang saya jalani saat ini. Bisnisnya kebetulan di bidang F&B atau bagian F&B itu food and beverage ya, kuliner. Jadi saya bergerak di bidang bisnis kuliner atau makanan dan punya brandnya namanya Stik Ranjang. Jadi Stik Ranjang itu yaitu bisnis secara umumnya bergerak di bidang kuliner, khususnya makanan western karena stik itu kan dari barat ya. Tapi dagingnya pakai daging lokal. Tapi ada juga daging impor sekarang ya. Dan memadukan khasnya dengan dari Indonesia, pedasnya itu level pedasnya itu dari cabai asli Indonesia. Itu gambaran awalnya. Pertama kali dimulai Stik Ranjang itu sebenarnya dari tahun 2009 sebenarnya, tapi awal mula jualan gitu ya, tapi belum langsung ke Stik Ranjang. Jadi itu cikal bakalnya saya jualan ayam crispy pakai nasi gitu, dikotakin dan itu dijual di kampus saya dulu pernah berkuliah. Sampai akhirnya di 2011 Allah takdirkan bisa punya tempat di kaki lima. Nah, jadi awalnya di kaki lima di depan Unpad di Pati Ukur di Monumen Perjuangan ya, di pelatarannya itu tahun 2011 bulan Desember. Nah, jadi itu awal mulai jualan di situlah, baru pakai nama brand Stik Ranjang. Tapi filosofinya juga ya sesuai tagline-nya, ranjang rasanya manjang. Mudah-mudahan dengan ini orang jadi terngiang-ngiang terus gitu sama rasanya. Harapannya seperti itu. Jadi ranjang tuh rasanya manjang dan sebagai tempat kembali setelah beraktivitas gitu ya. Jadi nge-fresh lagi, refresh lagi dan nyaman lagi, pengennya sih seperti itu. Itu kenapa namanya ranjang. Tadi kenapa ngambilnya bisnis steak gitu ya? Karena mindsetnya orang-orang itu paradigmanya steak itu makanan mahal kan, dan waktu itu di kaki lima belum ada seingat saya ya, 2011 itu waktu itu belum ada yang ya, ada yang sudah di outlet, jadi yang kaki lima waktu itu, kalau sekarang banyak kaki lima, waktu itu zaman itu belum, rasanya belum, minimal di Bandung lah nggak ada di Bandung. Dan saya yang boleh bilang pertama kali jualan steak di kaki lima, dan setnya orang harganya mahal steak itu, tapi ketika di kaki lima jadi murah gitu kan. Tapi kita bikin tetap nggak murahan dan jadi memadukan unsur-unsur lokalnya itu dengan level pedas. Ditambah juga di saat itu 2011 memang lagi booming-boomingnya yang pedas-pedas, kayak waktu itu ada keripik maici, kalau itu tahun-tahun itu gitu ya, itu sangat-sangat booming sekali. Terus ada level apa, makan tuh pakai level, ada ramen yang pakai level, dan waktu itu steak belum ada, jadi saya pakai mengambil momentum itu, memadukan western dan lokalnya, dan level pedas lagi ini, dan cocok lah untuk di Bandung situasi dan cuacanya dingin ya kan, jadi pedas masuk. Nah itu salah satu sejarahnya sampai sekarang. Dulu kaki lima di 2013 alhamdulillah ditakdirkan bisa nyewa ruko pertama kali di Pati Ukur, dan bukan yang ini, dulu di atas agak geser 5 ruko dari sini 2013. Setelah itu 2018 baru pindah ke sini, dan 2020 tambah cabang di Ujung Berung, di Kopo, dan di Lengkong. Tantangan terbesarnya sebenarnya itu dari diri sendiri sih. Nah ini kadang-kadang orang mikir hal yang ya kayak hal yang sepele gitu, tapi sebenarnya itu sih. Kalau di luar itu kayak menghadapi pasar, menghadapi persaingan, bagaimana, terus apalagi yang terbaru COVID dan sebagainya, ya itu juga lumayan lah ya. Tapi sebenarnya sejatinya yang paling utama itu adalah menghadapi diri sendiri dan menentukan sebenarnya ini bisnis mau kemana, gitu. Tujuannya apa, niatnya apa, dan itu sih yang paling menurut saya sangat-sangat berpengaruh. Jadi kalau ditanya apa yang paling terbesar adalah menghadapi diri sendiri. Maksudnya ya kita nyari nih, bisnis ini dibuat untuk apa, mencari apa, kan kita yang bisa jawab ya. Ini bisnis kita gitu. Saya pikir yang utama dalam bisnis itu permasalahannya adalah bagaimana kita menentukan mindset kita gitu.
Kalau teknis tuh kayak produknya nanti gimana sih, apa yang dijual, marketing, terus apa lagi, maintain SDM gitu ya. Ya itu juga penting, tapi rasa-rasanya banyak ilmunya gitu ya. Maksudnya akan lebih mudah untuk dipelajari. Marketing ya Pak Dirga nih, teman saya luar biasa di sosial medianya, jualan sudah online dan sebagainya, luar biasa lah. Tapi saya yakin ya pasti bisa dipelajari dengan mudah gitu ya. Nah yang sulit adalah ya tadi di awal, dan ini suka ketinggalan ya. Saya mengalami permasalahan itu ketinggalan. Jadi bisnis 2009 bahkan jualan biasa, terus 2011 punya brand stick ranjang, baru menemukan titik balik bahwa saya punya masalah di niat dan tujuan adalah di 2018. Jadi itu penyesalan yang cukup panjang ya. Sudah sekian tahun baru loh saya nyari apa ini. Nah ini makanya saya sampaikan, mudah-mudahan jadi pelajaran buat teman-teman. Ada lima kiat untuk memulai bisnis gitu ya. Ada namanya saya singkat jadi takwa, TAKWA. T yang pertamanya harus tujuan dan targetnya harus jelas, yaitu dari niat di awalnya seperti apa. A-nya itu aksinya harus ada dan dilengkapi dengan ilmu yang kuat. Nanti K-nya itu konsisten dalam menjalankan, karena yang paling berat istiqomah, yang ringan istirahat, yang lebih berat akhwat jahat. Terus W-nya adalah wajar dalam berkehidupan ketika sudah menghasilkan. Karena banyak pengusaha itu ya salah satu yang paling ini ada godaannya adalah ya ketika sudah ada hasil dia buru-buru untuk memenuhi hasrat. Dan itu manusiawi sih saya pikir ya, ketika sudah ada hasil ya kita pengen menikmati hasilnya kan. Padahal ya tadi kalau selama wajar nggak masalah, kadang suka berlebihan. Yang saya alami yang baik diri sendiri dan melihat teman-teman yang lain gitu dia, jadi banyaknya adalah kayak itu, mereka mohon maaf ya lebih mendahulukan kepentingan keinginannya dibandingkan kebutuhannya, bahkan kadang sampai mengorbankan si bisnisnya itu sendiri, lupa bahwa bisnis itu juga harus di-maintain, harus terus berjalan. Yang terakhirnya adalah ya akhirat adalah tujuan utamanya sih, selalu dibalikkan seperti itu. Rasulullah Muhammad SAW kalau awalnya sih nggak ke beliau ya, saya jujur aja memang banyak pengusaha internasional dan lokal, tapi pada akhirnya ketika sudah diikuti itu ya tadi gitu hampa, sehingga ketika sudah menemukan ada satu buku 88 bisnis ala Rasulullah yang tidak akan pernah merugi, itu luar biasa ya. 88 misi utamanya adalah ya ternyata kita tidak poinnya adalah kita tidak mementingkan diri sendiri. Jadi bisnis ala Rasulullah kenapa nggak pernah merugi, kenapa ya sampai menyambung ke akhirat, itu adalah poin utamanya. Tidak, bisnis itu dijadikan sebagai cara untuk menebar banyak manfaat dan tidak terfokus untuk mendapatkan dunianya, tapi bagaimana bisnis ini dari dunia bisa lanjut sampai ke akhirat. Yang saya lagi, ya Allah takdirkan lagi belajar, semua hadis arba'in pasti diawali sama hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi apa yang kita niatkan itulah yang kita dapat. Itu sangat sepele, ya lagi-lagi gitu ya, sangat kecil, sangat ringan, tapi ya justru akan berdampak besar. Maka dari awal itu harus diterapkan. Tadi berikutnya aksi harus jelas gitu. Jangan cuma bisnis yang bagus itu apa, bisnis yang bukan difikirkan tapi yang dijalankan. Tapi dengan tidak asal menjalankannya, setelah tadi niatnya sudah dapat, jalankannya dengan ilmu ya, tidak dengan gegabah juga gitu ya. Memulai akan lebih mudah. Mulai itu apapun bisa. Ya, tapi yang lebih sulit adalah menjaga terus gitu, niatnya, caranya, ya perjalanannya gitu, terus mengilmui diri kan harus terus konsisten terus harus istiqomah, itu berat. Terus juga ya tadi hati-hati dengan godaan-godaan ketika sudah di sini sudah ada hasil gitu ya, atau bahkan sebenarnya belum ada hasil pun ya godaannya nanti jadi memaksakan diri misalkan gitu ya. Akhirnya ya sekarang apalagi luar biasa godaannya, toolsnya dipermudah ya, ada layanan pinjol gitu ya. Nah ini satu sisi ya kayak tools untuk mempermudah gaya hidup gitu kan, memaksakan diri itu dipermudah, dikasih jalan, padahal ya ini sesungguhnya ujiannya gitu. Nah itu juga jadi wajar dalam hidup itu tidak hanya ketika sudah menghasilkan sih menurut saya, ketika belum pun bisa nggak kita nahan diri gitu kan. Ya balik lagi tadi tujuannya mau apa, dan ya tidak lain goalsnya adalah bisnis ini tidak cuma di dunia tapi juga sampai nanti menjadikan alat gitu ya. Kan bisa ya, ternyata saya baru tahu uang itu harusnya dicintai kan? Saking cintainya jangan cuma buat di dunia tapi sampai akhirat. Caranya apa ya, digunakan di jalan yang Allah ridhoi. Tiga tips untuk jualan atau berbisnis tidak merugi adalah di ayat Fatir, Quran Fatir, surat Fatir ayat 29. Alladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah
aqamu salawang faku mimma razaqnahum sirran wa alaniya walam yatayyaruna tijaratan lan tabur. Garansi kan ya, di syaratnya 3 ternyata. Jangan jauh-jauh dari Quran, yatluna kitabullah, bacalah kitabnya Allah, aqimus shalah, dan wangfaku ya, di kala di terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Nah ini 3 ini salah satu tips menggaransi supaya jualan kita, bisnis kita tidak pernah merugi. Nah garansinya kan itu ya, yang apa, tijaratan lang tabur gitu. Dan rugi di sini tidak selalu dalam inian materi semata saya pikir, karena definisi ruginya adalah ketika kita jauh dari